teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Dan untuk mengembangkan channel ini ke depannya, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan juga bisa sharing ke teman-teman lainnya. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Eliana. Dan di channel kali ini saya akan membahas materi kimia. Nah, materi kimia yang akan kita bahas kali ini adalah laju reaksi. Nah, untuk khususnya teman-teman kelas 11 IPA, pastinya sudah tidak asing lagi dong dengan materi ini. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, karena materi laju reaksi ini adalah materi kimia pertama yang ada di channel ini, oleh karena itu kita akan membahas 3 subtopik utama. Yang pertama, kita akan mempelajari apa sih itu laju reaksi dalam kimia. Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu terjadi. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu, apa sih sebenarnya itu laju reaksi? Jadi, teman-teman, laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Jadi dalam laju reaksi ini juga bisa digambarkan seberapa cepat atau lambat suatu reaksi kimia yang berlangsung. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua itu ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Nah, jadi laju reaksi ini merupakan suatu materi kimia yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana suatu reaksi kimia itu berlangsung. Seperti contohnya pada reaksi kembang api, itu kan sangat cepat tuh berlangsungnya. Tapi beda halnya jika pada perkaratan besi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi dari materi ini kita bisa mempelajari mengapa bisa berbeda seperti itu. Oke, kita langsung saja bahas mengenai faktor yang pertama, yaitu konsentrasi. Nah, dari dua gambar tersebut, mana yang lebih mungkin mengalami terjadinya tabrakan? Nah, jadi konsentrasi ini bisa dianalogikan dengan kendaraan atau mobil, motor yang ada di jalan. Mengapa? Karena dalam suatu reaksi pasti terjadi tumbukan antar partikel dan juga itu yang menyebabkan suatu laju reaksi bisa berjalan cepat atau lambat. Nah, pada gambar yang pertama ini kondisi jalannya kan banyak nih, banyak mobil, banyak motor, dan juga bisa dibilang macet ya. Nah, kalau misalkan mereka tidak mengontrol rem dengan baik, bisa saja kan mobil yang belakang menabrak yang depan, ataupun begitu selanjutnya yang kanan nabrak ke kiri. Nah, tapi kalau misalkan yang gambar yang kedua itu sangat bertolak belakang kan, justru ini kondisi jalannya sangat kosong, jadi untuk memungkinkan terjadinya tabrakan itu sangat kecil gitu kemungkinannya. Nah, jadi dari dua gambar ini bisa menganalogikan suatu konsentrasi, di mana konsentrasi itu kan memiliki definisi suatu ukuran untuk menyatakan banyaknya jumlah zat dalam suatu campuran. Nah, jika konsentrasinya itu semakin besar, maka jumlah zatnya kan semakin banyak. Jumlah partikel yang terdapat dalam campuran itu semakin banyak juga. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasinya, maka semakin cepat juga lajunya. Nah, pengaruh konsentrasinya bisa dibuktikan dengan gambar berikut. Ini ini sebuah animasi. Jadi jika konsentrasinya kecil, maka kan jumlah partikelnya juga sedikit kan. Oleh karena itu, untuk peluang untuk bertumbukan sangat sedikit. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk saling bertumbukan.
Nah, beda halnya dengan konsentrasi yang besar. Konsentrasi yang besar kan memiliki jumlah partikel atau jumlah zat yang banyak. Jadi, peluang untuk saling bertumbukan itu besar, sehingga sangat cepat gitu untuk saling bertumbukannya. Waktu yang dibutuhkan untuk saling bertabrakan atau bertumbukan itu sangat cepat lebih cepat dibanding konsentrasi yang kecil. Oke, itu faktor yang pertama mengenai laju reaksi, mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ya, ini kesimpulannya, semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin cepat juga laju reaksi yang terjadi. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu luas permukaan. Oke, kita lihat video dulu ya. Nah, jadi di sini ada vitamin C yang dalam bentuk serbuk dan dalam bentuk padat yang belum digerus. Kemudian nanti mereka masing-masing akan ditaruh ke dalam air dan akan dihitung waktunya. Jadi waktunya ini akan menentukan seberapa cepat laju reaksi ini terjadi. Nah, pada serbuk terlihat sudah lebih cepat. Nah, yang serbuk sudah sempurna, sudah terjadi reaksinya dalam antara vitamin C tadi dengan air. Tapi yang tablet yang dalam bentuk yang belum digerus itu masih terjadi ya proses reaksinya. Artinya dari gambar ini bisa terlihat bahwa dari video ini bisa terlihat bahwa yang lebih cepat adalah yang serbuk. Sekarang kita akan melihat atau membahas mengenai faktor yang ketiga, yaitu suhu. Sama kita akan menonton video juga. Nah, kemudian untuk faktor yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah suhu. Jadi, bagaimana suhu bisa mempengaruhi laju reaksi? Nah, berdasarkan video ini, kita akan melihat ini vitamin yang sama ya dengan yang sebelumnya. Bahan yang digunakan adalah vitamin C juga. Jadi ada air panas, air biasa, air dingin. Jadi vitamin tadi dimasukkan ke dalam air panas, air biasa, dan air dingin. Jadi ini bukan dilihat dari luas permukaannya, tetapi dari airnya. Nah, yang air panas sudah membentuk produk. Oke, faktor yang keempat itu ada katalis. Nah, jadi sebenarnya apa sih katalis itu? Katalis itu kalau misalkan diibaratkan atau dianalogikan ke kehidupan sehari-hari itu bisa disebut juga mak comblang. Jadi kalau misalkan ada mak comblang itu adalah istilahnya katalis. Jadi adanya mak comblang ini bisa mendekatkan sebuah pasangan yang ingin berdekatan. Nah, jadi kalau misalkan ada katalis atau mak comblang ini, maka reaksi untuk mendekat itu lebih cepat gitu dibanding tidak ada katalis. Nah, ini contoh pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, bisa dilihat ya gambarnya, teman-teman. Ini energi reaktan atau energi bereaksi ketika direaksikan. Kemudian ini energi aktivasinya menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, teman-teman kan pastinya udah belajar termokimia kan sebelumnya. Jadi ini grafik diagram energi yang menunjukkan hubungan antara proses reaksi dengan energi. Nah,
Ini grafik yang tanpa katalis. Jadi energi aktivasinya cukup besar. Tetapi ketika adanya katalis, justru energi aktivasinya itu menurun. Sehingga nanti lajunya akan menjadi lebih cepat. Nah, katalis ini akan menurunkan energi aktivasi sehingga nanti laju reaksi yang terjadi akan menjadi lebih cepat. Inilah fungsi katalis dalam suatu reaksi kimia. Ya, ini kesimpulannya. Jadi katalis itu menyediakan jalur reaksi lain atau alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah sehingga memudahkan terjadinya reaksi dalam membentuk produk. Nah, jadi teman-teman, katalis ini merupakan suatu zat lain yang ditambahkan dalam suatu reaksi kimia. Tetapi dia tidak akan mengubah hasil reaksi, dia hanya mempercepat reaksi saja. Dan juga ketika produk terbentuk, produk akhir terbentuk, katalis ini akan kembali menjadi yang semula. Jadi ketika contohnya katalis H2SO4 yang dimasukkan ke dalam suatu reaksi kimia, ketika produk sudah terbentuk, dia akan menghasilkan H2SO4 lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada contoh dari pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, ini di sini ada reaksi H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Jadi ini merupakan reaksi penguraian dari H2O2. Ternyata reaksi penguraian ini cukup sulit untuk terjadi, maka itu diperlukan katalis dalam mempercepat reaksinya. Nah, katalis yang digunakan di sini adalah Ki atau kalium iodida. Nah, ini bisa dilihat teman-teman gambarnya. Yang sebelah kiri ini ada letupan busa warna kuning dan tabung yang sebelah kanan ini tidak ada ya, jadi kosong. Hanya ada reaktannya atau H2O2 itu sendiri. Nah, yang kiri ini ternyata sudah dimasukkan atau ditambahkan Ki, kalium iodida sebagai katalisnya. Nah, yang kanan ini tidak ditambahkan katalis sama sekali. Jadi ketika ditambahkan katalis, dia langsung membentuk letupan busa berwarna kuning ini yang merupakan H2O dalam bentuk liquid dan O2 yang dalam bentuk gas. Makanya ada letupan ini yang merupakan gas O2. Jadi terbukti ya kalau misalnya tidak pakai katalis justru tidak membentuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah membahas dan mempelajari mengenai 4 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Jadi apakah itu bisa cepat, bisa lambat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi itu terjadi. Oke, kita review dulu ya, apa aja. Nah, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu terjadi ada 4. Apa aja tadi? Yang pertama, ada suhu, ada konsentrasi, ada luas permukaan, dan ada katalis. Nah, keempat faktor ini yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu terjadi. Entah itu bisa mempercepat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Nah, teman-teman, ternyata laju reaksi ini tidak hanya bisa dihubungkan dengan suatu reaksi yang terjadi pada senyawa-senyawa kimia yang biasa kita lihat. Contohnya pada larutan tadi, dan juga yang biasa kita praktikkan di dalam laboratorium. Ternyata laju reaksi ini juga bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang bisa kita kaitkan dengan materi laju reaksi ini? Teman-teman pasti sudah gak asing lagi kan dengan istilah pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini ternyata bisa loh kita kaitkan dengan laju reaksi.
Apa sih yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan laju reaksi? Yuk kita bahas. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, apa aja sih yang membuat berbeda dari pandemi COVID-19 ini? Tentunya teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan istilah social distancing. Social distancing ini adalah sistem yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga jarak dalam bersosialisasi. Nah, seperti biasa kalau misalnya teman-teman bertemu dengan teman yang lain, saling bercengkrama satu sama lain, terutama yang buat cewek-cewek ini kalau misalkan ketemu sama temen yang udah lama, pasti bakal berjabat tangan atau nggak berpelukan. Nah, itu adalah rutinitas yang biasa kita lakukan kan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi ternyata karena adanya pandemi ini justru membatasi kita untuk bisa bercengkrama satu sama lain. Bahkan untuk duduk dalam satu row aja kita harus menyisakan atau menselang-seling dengan bangku yang kosong. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan social distancing, di mana reaksi kita dengan reaksi orang lain itu dibatasi, tidak bisa seperti yang biasanya atau yang normal. Nah, inilah yang bisa kita kaitkan dengan laju reaksi. Seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, semakin besar juga laju reaksinya. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini, karena reaksi kita terbatas dengan orang lain, sehingga harus berjarak, maka komunikasinya pun juga semakin kurang ya teman-teman. Dan juga hal yang paling memperlihatkan perbedaan dari kondisi yang normal sebelumnya adalah untuk bersosialisasi itu juga jadi terbatas. Dan untuk pergi kemana-mana pun juga jadi terbatas. Nah teman-teman, contoh sederhananya nih yang bisa saya kasih dan saya bagikan ke teman-teman semua, itu adalah saat kita berbicara. Sekarang kan pasti teman-teman pada pakai masker dong, dan ada juga beberapa yang pakai face shield. Ketika kita berbicara pada umumnya sebelum ada pandemi ini, kita bisa berbicara dengan jarak yang dekat. Tapi ketika sudah harus memakai masker atau memakai face shield, pasti teman-teman jadi bingung kan, ini sebenarnya dia bicara apa sih, kok nggak kedengeran. Nah, karena adanya keterbatasan yang seperti itu, akhirnya menghambat reaksi kita dong dengan teman-teman yang lain. Jadi harus, coba ulang dulu dong gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu termasuk memperlambat reaksi kita dengan orang lain. Itu juga bisa kita sebut laju reaksi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi teman-teman, laju reaksi ini sangat luas cakupannya. Bisa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan yang sudah saya kasih juga nih tadi contohnya, seperti mobil yang sedang macet, dan juga bisa dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman, sekarang udah jadi lebih paham dong mengenai apa sih itu laju reaksi dan apa yang bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke order reaksi, kita pahami dulu bahwa sebenarnya laju reaksi ini sesuai dengan definisinya merupakan perubahan konsentrasi tiap waktu. Tiap perubahan waktu, jadi bisa ditulis seperti ini, perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Nah, jika ada reaksi A menjadi B, ini laju reaksi juga bisa dijelaskan dengan berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Nah, ini bisa dijabarkan, bisa dirumuskan menjadi minus delta A konsentrasi A per delta T. Jadi tanda minus di sini
itu menunjukkan bahwa konsentrasi A itu berkurang setiap satuan waktu. Nah, tetapi berkebalikan dengan yang B. Jika A ini kan merupakan reaktan, berarti artinya dia akan berkurang ketika dia menghasilkan produk. Nah, jadi ketika produk ini terbentuk, maka justru tandanya akan positif. Jadi delta B per delta T. Nah, jadi selain itu kita juga harus memahami persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini artinya hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Reaktan itu artinya reaksinya ya. Jadi misalkan ada persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C. Nah, ini kan merupakan persamaan laju reaksi. Jadi nanti dari persamaan ini kita dapat mengetahui juga berapa laju reaksi yang akan terbentuk. Nanti akan dirumuskan K dikali A dikali konsentrasi B. Jadi K dikali konsentrasi A kali konsentrasi B. A-nya pangkat X, B-nya pangkat Y, karena tidak semua persamaan laju reaksi akan menghasilkan gambar yang linear, grafik yang linear. Jadi kita harus memasukkan X dan Y sebagai titik signifikannya, tingkat signifikan suatu laju reaksi itu terbentuk. Nah, jadi untuk lebih paham apa sih itu order reaksi, saya akan contohkan seperti ini. Misalnya tadi kan ada persamaan A ditambah B sama dengan C. Nah, nanti konsentrasi A ini jika dipangkatkan X, misalnya konsentrasi A ini kita perbanyak sebanyak 2 kali, dan misalnya order reaksinya atau X-nya ini sama dengan 2, maka kita akan pangkatkan 2. Jadi hasilnya nanti adalah 4. 4 ini merupakan laju reaksi yang telah ditentukan melalui order reaksi yang ada. Nah, kemudian kalau misalkan kita perbanyak sebanyak 3 kali, maka kita akan pangkatkan 2, kemudian hasilnya kan 9. Ini merupakan laju reaksi yang kedua. Nah, order reaksi itu tadi adalah tingkat seperti definisi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu merupakan tingkat signifikan dari suatu laju reaksi. Jadi laju reaksi yang sebelumnya adalah 4 dan yang kedua adalah 9, ini merupakan tingkat signifikan dari order reaksi tersebut. Jadi jika order reaksi suatu senyawa itu semakin besar, maka akan sangat mempengaruhi konsentrasi yang ada pada senyawa tersebut, konsentrasi reaktan yang ada pada campuran tersebut, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi untuk menentukan order reaksi sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu adalah jika reaksi diketahui tahapannya, maka teman-teman bisa menentukan reaksi yang lambat. Jadi bukan reaksi yang cepat. Apa sih yang ditentukan itu? Jadi misalnya contohnya ini ada reaksi dari tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama ini 2A 2B2 menghasilkan 2A 2B. Yang tahap kedua itu 2A 2B ditambah 2B2 menghasilkan 2A 2B3. Nah, di sini yang pertama itu lambat, yang kedua ini cepat. Makanya kita bisa menentukan yang pertama. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan dalam suatu persamaan laju reaksi? Jadi dari persamaan ini kita bisa nanti langsung menentukan pada rumus laju reaksi, yaitu kan ini V sama dengan K. Berarti kita bisa menggunakan langsung koefisien dari A2 ini sebagai order reaksinya. Jadi nanti A2 pangkat 2 dikali
B2 pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis ya kalau misalnya pangkat 1, teman-teman. Nah, ini dia rumus laju reaksinya jika menggunakan cara yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada data dari percobaan. Jadi kita bisa menentukan rumus laju reaksi berdasarkan data dari percobaan yang dilakukan. Ini termasuk sering digunakan. Ini yang paling sering digunakan dibanding cara yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu kita bisa menentukan tetapan laju reaksi. Nah, tetapan laju reaksi kita bisa menentukannya dengan rumus laju reaksi tersendiri. Jadi tetapan laju reaksi itu yang kita kenal dengan K, huruf K. Berdasarkan rumus laju reaksi kan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, jadi untuk menentukan nilai K itu sendiri bisa kita hitung atau tentukan dengan rumus matematika. Jadi K sama dengan V laju reaksi dibagi konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jadi ini adalah cara untuk menentukan nilai K. Nah, jadi ini adalah contoh soal. Tadi kan untuk menentukan order reaksi ada dua cara. Nah, yang kedua itu berdasarkan data dari percobaan. Nah, sekarang kita bisa menganalisis suatu order reaksi dan tetapan laju reaksi sekaligus dalam suatu data percobaan. Nah, seperti yang tertera di soal, ada reaksi antara NO2 dan CO. Nah, bagaimana kita bisa menentukan order reaksi dari reaktan tersebut? Nah, kita tinjau dulu yang dari NO2-nya. NO2, kita ambil konsentrasi NO2 yang dimana CO-nya itu memiliki konsentrasi yang tetap supaya nanti bisa sama-sama habis dan akan kita cari tahu langsung ordernya. Nah, langsung saja pada data tersebut kita bisa ambil data yang pertama dan yang kedua. Kita letakkan yang kedua itu yang paling besar itu di atas supaya nanti bisa pembagiannya lebih mudah. Nah, jadi 0,08 dibagi 0,005 sama dengan konsentrasinya NO2 itu 0,4 molar per 0,1 molar pangkat X. Nah, karena 0,08 bagi 0,005 sama dengan 16 dan juga 0,4 bagi 0,1 bisa juga kita tulis sama dengan 4, maka 16 sama dengan 4 kali 4 pangkat X. Jadi X-nya adalah 2. X itu 2, berarti order reaksi pada NO2 adalah 2. Nah, kemudian yang kedua kita tinjau dari CO-nya. Nah, CO-nya ini laju reaksinya kita ambil data 1 dan yang ke-4 yaitu 0,005 bagi 0,005 dan juga kita ambil konsentrasinya itu konsentrasi CO adalah 0,2 dengan 0,1 pangkat Y. Nah, 0,05 habis menjadi 1 dan juga 0,2 bagi 0,1 bisa kita tulis sama dengan 2 dipangkatkan Y. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Teman-teman pasti tahu ya. Pangkat berapa yang selalu menghasilkan 1? Ya, 0. Jadi Y sama dengan 0. Oleh karena itu, nanti order reaksi dari CO adalah 0. Bisa kita tulis NO2 pangkat 2 saja. Nah, ini yang terakhir itu kita menentukan tetapan laju reaksinya, yaitu kita tahu kalau misalkan di soal ada 3 perubahan laju reaksi. Nah, yang kita ambil bisa salah satunya saja dari ketiga itu. Nah, nanti saya mengambilnya yang pertama, itu dimana konsentrasinya NO2 0,1 molar, konsentrasi CO juga 0,1 molar dan laju reaksinya 0,005 molar second min 1. Nah, langsung saja tadi kan kita sudah menentukan cara mencari K ya rumusnya. Jadi K sama dengan V per NO2
CO2 pangkat 2. Kenapa CO-nya tidak ada? Karena kan CO tadi pangkatnya 0, jadi kita bisa anggap 1. Nah, kita masukkan, jadi V-nya 0,005 molar per second, dan juga konsentrasi NO2-nya berarti 0,1 pangkat 2 karena order reaksinya tadi adalah 2. Dan tadi kan CO-nya 1, kita bisa tulis di sini juga 1 molar. Nah, oleh karena itu kita masukkan, ini bisa kita bentuk dalam notasi ilmiah jadi 5 kali 10 pangkat min 3 molar per second, dan dibagi 0,1 pangkat 2 kan berarti 10 pangkat min 2, terus molarnya karena ada 2 jadi M kali M sama dengan M kuadrat. Nah, langsung saja kita operasikan, ini bisa dimatikan 1, dan min 3 tambah 2 sama dengan jadinya min 1, jadi nanti hasilnya 0,5 molar M min 1 S min 1. Nah, ini dia nilai K-nya. Nah, oke teman-teman, itu dia materi tentang laju reaksi, juga ada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi kita sudah membahas 3 subtopik utama, yaitu pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu terjadi, dan 3, menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Dimana tadi kita sudah membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian laju reaksi adalah suatu perubahan konsentrasi dalam satuan waktu, atau bisa juga kita sebut dengan bagaimana cara untuk menggambarkan suatu cepat atau lambatnya reaksi kimia itu terjadi. Itulah yang disebut laju reaksi. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terjadi dalam kimia itu sudah kita bahas, ada 4. Tadi apa aja? Yang pertama ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Jadi keempat ini sangat mempengaruhi bagaimana laju reaksi itu bisa terjadi, dan bagaimana juga cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia terjadi. Nah, dan yang terakhir kita sudah membahas tentang cara menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi. Ternyata order reaksi dalam laju reaksi kimia, senyawa kimia itu ada 3. Order 0, order 1, dan juga order 2. Kemudian, tetapan laju reaksi bisa kita tentukan berdasarkan data yang sudah dilakukan melalui percobaan. Data-data yang dibutuhkan adalah konsentrasinya, dan kemudian kita dapat menentukan berapa tetapan laju reaksi tersebut. Oke teman-teman, jadi itulah bagian dari laju reaksi. Sebenarnya masih ada banyak sekali yang perlu kita pelajari dari laju reaksi karena sangat luas cakupannya, dan juga termasuk materi ini bisa dapat kita mengerti melalui kehidupan sehari-hari juga. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi kimia kita kali ini, yaitu mengenai laju reaksi. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga bisa semakin menganggap bahwa kimia itu menyenangkan. Ingat teman-teman, kimia itu gak sulit tapi menyenangkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen, dan juga bisa di share ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya gak buat diri sendiri doang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah!